Berhenti. Siapa kau? Ini adalah kediaman Ratu Bisnis. Pergilah. Saya Ye Xingchen. Katakan pada Ratu Bisnis. Saya ingin bertemu dengannya. Kau ini siapa? Hah, kau ini siapa? Berani-beraninya ingin bertemu Ratu. Hah, menyingkirlah. Kalau tidak, kakiku akan kupatahkan. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Suruh Su King keluar menemui saya. Berani sekali, kau berani tidak hormat kepada Ratu Bisnis. Berani menyerbu kediaman Ratu Bisnis. Orang, cepat tangkap dia untukku. Tunggu. Nona kedua. Aku tahu kau datang untuk apa. Kau ingin kakakku membantumu? Bisa. Kau harus menjanjikan satu permintaan padaku. Permintaan. Tinggalkan Xiao Qingyu. Kenapa? Jangan-jangan kau menyukainya? Hei, jangan bicara sembarangan. Tentu saja tidak. Aku hanya takut kau akan. Aku telah membuat Qingyu menunggu. Kau hanya penjaga penjara. Qingyu adalah CEO keluarga Xiao. Kau tidak pantas untuknya. Apakah menurutmu aku tidak pantas untuknya? Tentu saja. Aku menyarankanmu, bersikaplah bijak. Tinggalkan dia sendiri. Asal kau tinggalkan dia, aku akan membantumu. Bagaimana? Tidak perlu. Kau masuk dan beritahu Ratu Bisnis itu. Aku ingin bertemu dengannya. Kau tidak tahu diri. Kakakku pun bukan orang yang bisa kau temui sesuka hatimu. Tapi ya, tadi kau mengeluarkan 2 jurus. Lumayan juga. Kau beradu teknik denganku. Asalkan kau menang, aku akan membantumu. Bagaimana? Hei, kau melihat kemana? Jangan meremehkan aku. Kau tahu, aku kelak akan menjadi pejuang wanita. Meremehkan aku, siap-siap. Kau, lepaskan aku. Boleh? Bawalah ini ke dalam. Berikan kepada Ratu Bisnis itu. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Ikhlas menerima kekalahan. Jangan sampai mengingkari janji ya. Jangan kira karena mengalahkanku, kau menjadi hebat. Hari ini kau pasti akan menyerah. Minggir. Aku sangat kesal, anak itu pergi. Dia tidak pergi. Biarkan aku memberikan ini padamu. Kakak, siapa sebenarnya anak itu? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas. Teknik apa yang dia gunakan? Aku sudah dijatuhkannya. Dia di mana? Di pintu masuk. Cepat, ikut aku menemui Tuan Ye. Bukan kakak. Nggak usah buru-buru begitu. Dia cuma sipir penjara biasa. Kau kan Ratu Bisnis. Ngapain bersikap tunduk seperti itu? Aku tidak akan pergi. Sudah bertemu Tuan Ye. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau tahu ini apa? Bukankah ini hanya duri pendek yang rusak? Ini adalah Sihun. Transliteration needed for context. Replace with appropriate Indonesian word if possible. Adalah milik pemimpin kuil naga ilahi. Satu-satunya bukti kepemilikan. Bisa memerintah seluruh dunia. Jangan sebut kakakmu. Aku adalah Ratu Bisnis. Meskipun aku adalah kepala negara, aku tetap harus menghormati pemimpin istana naga sebesar 3 bagian. Kau lebih baik bersikap jujur padaku. Jangan punya pikiran-pikiran buruk. Figur sebesar itu ya. Ratu Bisnis telah tiba. Aku melihat ajalmu sudah tiba. Ratu Bisnis, anak muda ini, dengan seenaknya menerobos masuk istana ratuku. Kau kira kau siapa? Segera berkemas dan pergi. Pergi. Sepertinya, kau mengenali belati ini. Salam hormat untuk Tuan Muda. Kau juga memanggilku Tuan Muda. Terlihatnya kau dan istana iblis surgawi mengenal Liu Hai. Tuan Ye.
Saya diutus oleh Istana Naga Ilahi. Ini perintah dari para pemimpin istana sebelumnya. Mereka datang untuk menjemput Tuan, Nona. Saya tidak mengenal siapa Liu Hai. Ternyata hantu tua itu bilang, orang yang menungguku adalah Tuan, Nona. Silakan bicara. Hantu tua itu menyuruhmu menunggu. Ada apa gerangan? Ini masalah besar. Mohon Tuan Muda berkenan untuk berbicara sebentar. Sekarang bisa dibicarakan. Mu Qiu, kau keluar dulu sebentar. Kenapa? Su Qing, pelindung kiri Istana Naga Ilahi. Mari kita sambut pemimpin baru istana. Ada apa ini? Bukankah kau adalah Ratu Bisnis Jiang Hai? Bagaimana bisa kau menjadi penjaga Istana Naga? Bangun! Jadi, Ratu Bisnis dan sebagainya, hanya penyamaran semata. Identitas asli bawahan itu adalah pelindung kiri dari Istana Naga. Dia ditugaskan oleh setiap pemimpin istana untuk menjaga urat nadi naga negara Sia kita. Jadi begitu. Kalau begitu, si hantu tua itu ingin aku datang ke sini. Aku telah membantumu menjaga garis keturunan naga. Ya, juga tidak. Tapi belakangan ini, memang ada kekuatan yang mencoba menyerang tempat kita. Tapi menurut kepala kuil tua, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Alasan dia ingin kau. Saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena, orang di balik kekuatan ini, berkaitan dengan asal-usul Anda. Asal-usul saya? Maksudmu Gunung Leopard? Orang di balik semua ini, adalah orang yang membunuh ayah saya dulu. Musuh seluruh keluarga. Mereka membunuh seluruh keluarga Tuan Muda. Bawahan akan segera membasmi seluruh keluarga Leopard dan memaksa mereka untuk mengaku siapa dalang di balik Leopard. Siapa sebenarnya dia? Tunggu dulu. Kekuatan misterius di balik Gunung Bao belum menunjukkan diri. Mereka belum muncul. Bertindak gegabah tidak akan membuahkan hasil, malah akan membuat mereka waspada dan membuat ikan besar di belakangnya kabur. Jadi maksud Tuan Muda adalah menggunakan Leopard Mountain sebagai umpan, untuk memancing ikan besar di belakangnya. Menggunakan Leopard Mountain sebagai umpan, untuk memancing ikan besar di belakangnya. Oh ya, ada satu hal lagi. Industri farmasi Xiao telah disegel. Akuisisi keluarga Xiao, harusnya di belakang Gunung Leopard. Orang misterius ini, rencana langkah pertamanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seharusnya aku tidak perlu mengajarimu. Kan, bawahan pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Kakak, orang itu, memang sepenting itu ya? Aku saja belum pernah mendengarnya. Apa itu Tuan Kuil Naga? Tuan Kuil Naga berdiri sejajar dengan negara, berjaya selama 1000 tahun. Kau belum pernah mendengarnya. Itu karena kau kurang pengetahuan. Kakak, kupikir kau sudah dicuci otaknya. Meskipun kukatakan padamu, kau tidak akan mengerti. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, kamu seringlah berhubungan dengan keluarga Xiao. Jaga hubungan baik dengan mereka. Tapi, bukankah sebelumnya kau melarangku untuk sering berhubungan dengan keluarga Xiao? Itu berbeda. Keluarga Xiao sekarang sudah memiliki kehadiran tokoh utama ini. Sukses besar, sudah di depan mata. Tapi kau harus ingat, jangan sekali-kali menyinggung tokoh utama ini. Berhenti. Kau yang menggemaskan, kenapa kau datang? Membunuh Tuan Bao, menghina keluarga Bao, bahkan berani muncul di Jiang Hai. Apa yang tidak berani kulakukan? Sebaiknya aku menyarankanmu, segera lepaskan segel keluarga Xiao itu sendiri. Kau ini siapa? Berani memerintahku? Ku beritahu kau, kepala keluarga Bao sudah memerintahkan. Keluarga Xiao, kau tak akan pernah bisa dibebaskan, dan kau sedang menghadapi kematian. Benarkah? Kau yakin? Jika tidak membebaskan keluarga Xiao, kau akan memanggil Raja Langit sekalipun. Jangan harap bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Lalu,
bolehkah aku datang? Ratu bisnis, kenapa kau datang? Wanita bisnis, kenapa kau datang? Aku tidak akan datang. Bagaimana kau bisa tahu? Kau bertindak seenaknya di sini. Berani-beraninya kau melawan keluarga Xiao. Kau akan selamanya di penjara. Aku akan membuatmu tetap di penjara. Ratu bisnis. Aku salah, tolong ampuni aku. Ini semua perintah dari kepala keluarga Bao. Saya hanya mengikuti perintah. Dia, Bao San, itu sebenarnya siapa sih? Memerintahmu melakukan apa? Kurasa kau sekarang cukup sombong ya, jabatan kepala polisi ini. Lebih baik kau tinggalkan saja. Panggil orang, lepaskan bajunya. Lalu kupukuli lagi dengan keras. Kalau tidak mau menjadi manusia, jadilah anjing. Ratu bisnis, aku salah. Aku benar-benar salah. Salah. Tuan Ye, bagaimana menurut Anda cara mengatasinya? Ratu bisnis, dia itu siapa? Tuan Ye, dia hanyalah sampah masyarakat. Diam. Kau ini yang memandang rendah orang. Dengarkan aku baik-baik. Tuan Ye adalah keberadaan yang bahkan sepanjang hidupmu tak mampu kau pandang. Tuan Ye, Tuan Ye. Saya salah. Mohon Tuan ampuni saya. Saya benar-benar salah. Aku akan melepaskanmu. Bisa. Kau sendiri yang harus mengambil segala penyegelan di keluarga Xiao. Lalu pergi ke keluarga Xiao untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Biar Nona Xiao tenang. Baik. Baik. Saya akan pergi sekarang. Tuan Ye, saya akan pergi sekarang. Perusahaan farmasi keluarga kami. Apakah benar-benar semua salah Ye Xingchen? Seandainya bukan dia, bagaimana mungkin keluarga Xiao kita menyinggung keluarga Bao? Menurutku, lebih baik kita bunuh saja dia. Hanya dengan begitu kita bisa memberi penjelasan pada keluarga Bao. Nenek. Tidak baik, kepala polisi, dia datang sendiri. Bahkan kepala biro pun datang. Keluarga Bao ini ingin membinasakan keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao kita akan hancur. Aku akan menjemput kepala biro. Cepatlah. Kepala Biro, tentang perusahaan farmasi keluarga Xiao. Bapak Xiao terlalu berlebihan. Ini segelnya, saya yang melepasnya sendiri. Silakan diterima. Oh ya, ini hadiah yang telah saya siapkan, khusus untuk nenek moyang Xiao. Kepala, apakah Bapak salah paham? Tidak salah paham. Kali ini, semuanya salahku. Saya yang kurang ajar. Keluarga Xiao kalian, aku sudah bertemu dengan orang berpengaruh. Orang berpengaruh, kepala kepolisian, maksudmu, apakah ada yang menyuruhmu datang? Tentu saja. Tuan Ye, yang menyuruhku mengantarmu. Ini adalah surat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, mulai sekarang keluarga Xiao, semua resep obatnya bisa disetujui terlebih dahulu. Kali ini, semua salahku. Mohon Tuan Xiao, maafkan saya kali ini. Jika Tuan tidak memaafkan saya, aku akan tetap berlutut dan tidak pergi. Kepala kepolisian, cepatlah berdiri. Ini semua kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Maaf telah mengganggu. Xingchen, Tuan Ye yang baru saja disebutkan kepala kepolisian. Jangan-jangan kau, ya? Bintang. Bapak Kepala Bagian baru saja berkata, Tuan Ye, jangan-jangan kau. King Yu, kau gila ya? Tuan Ye yang Bapak Kepala Bagian bicarakan, itu orang penting sekali. Dia itu siapa sih? Pengangguran saja. Pantaskah meminta kepala kantor untuk meminta maaf? Ya, entahlah. Mungkin dia menyukai King Yu, putra dari keluarga bangsawan tertentu. Dia hanya saja kebetulan sama-sama bermarga Ye dengan Tuan Ye. Hanya itu saja. Omong kosong. Sudah-sudah. Jangan bicara lagi. Perihal ini, bagaimanapun juga, keluarga Xiao kita akhirnya telah berlalu. Ratu bisnis. Dia bahkan membantu anak itu.
Anak itu, sepertinya anak itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Kau peduli apa latar belakangnya? Ayahku menyuruhku untuk membantumu menghabisi ratu bisnis itu. Begitu dia mati, maka Ye Xingchen dan keluarga Xiao, bukankah itu domba kepembantaian? Ye Xiao Ye Xingchen, bunuh anakku. Saya berselisih dengannya. Keluarga Bao bersedia. Bilahnya ada di tangan keluarga Ye. Saya hanya ingin Tuan Ye. Kenapa kau terburu-buru? Ye Xingchen ini, bukankah hubungannya dengan keluarga Xiao baik-baik saja? Ku dengar akhir-akhir ini di Jianghai, ada sebuah pesta lelang. Nanti, bawa keluarga Xiao ke sana. Asalkan dia muncul. Tetap saja Tuan Muda Ye, caranya sangat cerdik. Tenang saja, dia itu sampah, tidak akan menimbulkan masalah besar. Mukiyu, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Jika bukan karena bantuanmu kepada keluarga Xiao akan hancur. Kali ini, bukan aku, berkat Ye Xingchen. Ye Xingchen, benar-benar dia, kau tidak tahu. Sebenarnya, kalian sedang membicarakan apa? Mukiu berkata, kamu yang menyelamatkan keluarga Xiao. Terima kasih. Apa, kakakku kenapa? Ye Xingchen, tolong aku, selamatkan kakakku. Mukiu, jangan terburu-buru dulu. Ceritakan pelan-pelan. Kakakku kambuh lagi, keadaannya kritis. Bagaimana ini? Jangan panik, aku akan pergi bersamamu. Kakak, Nona, akhirnya Anda kembali. Saya sudah dalam perjalanan. Nona, jangan khawatir. Jika terus menunggu, dia akan meninggal. Minggir. Apa yang akan kau lakukan pada ratu bisnis itu? Pengurus rumah, aku percaya Ye Xingchen. Kau keluar dulu. Siapa kau? Kau ingin membunuh ratu bisnis itu? Xiaolin, kenapa kau ada di sini? Aku bertemu Dokter Wang di jalan. Dia bilang ingin menolong, jadi aku ikut untuk melihat. Oh, si imut ini juga ada di sini. Apa yang kau lakukan pada ratu bisnis? Berbuat hal-hal aneh. Nona Su, kupikir dia ingin membunuh ratu bisnis. Anak nakal, tadi jarum itu, kau sembarangan menusuknya. Ratu bisnis itu pasti akan mati. Tanpa sedikit pun ilmu, berani-beraninya kau menyakiti orang. Sungguh tidak tahu malu. Jadi, kau sangat sakti ya? Xingchen, Wang Lide, dia adalah tabib terkenal di ibu kota. Lebih lagi, dia adalah murid langsung Direktur Zhao, cucu langsung dari Dewa Emas Abadi. Jangan bertindak sembarangan. Tunggu, tabib terkenal. Jika kau menusuk jarum itu, dia akan mati. Semut macam apa kau ini, berani sekali mempertanyakan aku. Aku mendapatkan warisan sejati dari Dewa Abadi yang takkan mati. Meskipun orang itu sudah mati, aku pun bisa menyembuhkannya. Kau ini apa? Berani sekali mempertanyakan keahlian profesionalku. Seperti babi diberi bawang putih di hidung. Kau pura-pura apa di sini? Dokter Wang pun kau berani ikut campur? Mukiu, keahlian medis Xingchen sangat bagus. Bagaimana kalau kau percaya padanya sekali saja? Tapi bagaimanapun juga, Dokter Wang memang terkenal. Lebih baik aman saja. Karena kalian semua tidak percaya padaku, maka biar dia saja yang menyembuhkannya. Dia sendiri tidak punya kemampuan apa-apa, masih juga berpura-pura di sini. Dokter Wang, cepatlah selamatkan orang itu. Sudah. Jangan bicara lagi. Cepat, selamatkan kakakku dulu.
Hei, kau lihat kan, Dokter Wang itu kan dokter sakti. Mana mungkin kau yang imut ini bisa dibandingkan, benarkah? Tapi bagaimana aku melihatnya, pasti akan meninggal. Bagaimana kau bisa mengutuk kakakku, Nona Su? Lepaskan. Ada aku di sini. Tidak akan ada masalah sama sekali. Kak, itu sama sekali tidak mungkin. Kak, kakak, jangan menakutiku. Wang Lide, tolong kakakku. Kenapa dia batuk darah? Tolong dia. Sudah kukatakan, jika jarum ini masuk, dia pasti akan mati. Penyakit ratu bisnis, sangat sulit. Nona Su, saya sarankan untuk meminta dokter terbaik untuk konsultasi. Ye Xingchen, apakah kau punya cara untuk menyelamatkan kakakku? Tolong selamatkan dia, ya, Nona Su. Dokter Wang Lide pun tak berdaya. Dia yang menggemaskan ini, bagaimana bisa menyelamatkan tokoh utama wanita? Saat ini kau jangan sampai sembrono dalam memilih pengobatan. Nanti dia akan merugikan tokoh utama wanita lagi. Tolong aku. Selamatkan kakakku. Selama kau bisa menyelamatkannya, apapun yang kau inginkan akan kuberikan padamu. Selamatkan dia. Nona Su, kau benar-benar bingung? Andai kata, dia akan membunuh ratu bisnis itu lagi. Bagaimana ini? Aku hanya akan mengatakan sekali, jika terus ditunda, dia benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Aku sudah memutuskan. Tolong Tuan Ye, selamatkan kakakku. Semua konsekuensinya, dia yang bertanggung jawab. Baiklah, aku menghargai perhatianmu. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dokter Wang, apa yang tidak mungkin? Dialah yang mencelakai ratu bisnis itu. Diam kau. Murid Wang Lide, menghormat Dewa Emas Abadi. Kau mengenaliku, meskipun murid belum pernah bertemu dengan Tuan, tetapi murid mengenal teknik jarum ini. Ini adalah teknik jarum mengubah takdir. 9 jarum gerbang setan ilahi. Di seluruh dunia, hanya guruku, Xianyan yang abadi, yang memahami teknik jarum ini. Kau salah. Keahliannya itu, semuanya aku yang ajarkan. Bangunlah kau. Terima kasih, Tuan, kembali. Dan belajarlah dengan baik pada gurumu. Kepala Zhao, pelajarilah ilmu kedokteran dengan tekun. Jangan sampai mencoreng nama baik immortal yang tak mati. Baik, guru, pamit. Ini adalah kakak diselamatkan oleh Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye. Kakak baik-baik saja sudah. Terima kasih atas penyelamatan Tuan Ye. Tuan Ye. Jika Tuan membutuhkan sesuatu di kemudian hari, saya pasti akan membantu dengan segenap jiwa raga saya. Akan selalu membantu dengan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatianmu. Kau baru sembuh dari sakit keras. Aku permisi dulu. Halo, Tuan Muda. Bunga teratai salju 1000 tahun yang Tuan suruh saya cari, muncul di pelelangan. Baiklah, aku akan segera datang. Ye Xingchen. Kau berani menghalangku, muncul di hadapan ratu bisnis. Aku akan membunuhmu. Keluarga Ye Xingchen kaya raya, bisa membantumu membeli apapun yang kau inginkan. Apa? Xingchen, aku juga bisa membantumu. Ratu bisnis. Kau tahu apa penyebabnya? Maksudmu? Keluarga Ye yang melakukannya?
Aduh, 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 aduh. Tanganku tiba-tiba saja terpeleset. Aku melihatmu, si kecil yang manis ini. Aku sangat gembira. Kau juga ingin datang untuk mati. Aduh, aduh, aduh. Kau pikir dengan membunuh satu Bao Xiao Chuan, kau bisa bertindak semena-mena di depanku? Ku beritahu kau, orang yang mati di keluarga Ye kami, tak terhitung jumlahnya. Sudah siap untuk mati? Tanganku juga gemetar. Bagus. Ye Xingchen, ku harap kau hari ini, dilelang, bisa membawa pulang sesuatu. Pergi. Orang dari keluarga Ye datang. Itu keluarga Ye, keluarga ternama di ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin keluarga Xiao yang kecil ini bisa menandinginya? Akan ada pertunjukan yang bagus nih. Selamat datang semuanya di pelelangan Jianghai. Lelang hari ini dimulai sekarang. Silakan duduk semua. Para hadirin sekalian, barang lelang pertama hari ini adalah satu bunga teratai salju 1000 tahun. Harga awal 100 juta. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Benar-benar ada Snow Lotus 1000 tahun. Ku dengar benda ini bisa menyembuhkan semua racun aneh di dunia. Hanya legenda saja. Mana ada yang seajaib itu? Itu dia. 200 juta. Ye Xingchen, berani melawan saya? Apakah kau punya kemampuan itu? 500 juta. Jangan sampai nanti kau tidak bisa membayarnya, lalu kau akan berlutut seperti anjing, memohon belas kasihan saya, Gao Yigui. Hahaha, kau urus saja urusanmu sendiri, bisa atau tidak bisa, berani. Lanjutkan saja menawar. 600 juta. Xingchen, bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi keluarga Xiao sudah tidak punya uang sebanyak itu lagi. Tidak apa-apa, King Yu, Ye Xingchen berjasa besar pada keluargaku. Uang ini akan kubayar. Aku tidak sampai pada tahap menggunakan uang wanita sepertimu. 7 miliar. 100 miliar. Ya ampun, keluarga Ye, pantas saja keluarga terpandang, berani menawar 10 miliar. Tuan muda Ye, benar-benar berani. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana Ye Xingchen akan berbuat apa. Diincar keluarga Ye. Ye Xingchen ini, kalau tidak mati juga akan terluka parah. 100 miliar ini, bagi keluarga Ye, hanya masalah kecil. Tetapi bagi orang biasa, itu adalah harga yang sangat tinggi. 100 miliar, sudah melebihi nilai tanaman obat ini sendiri. Apakah masih ingin menaikkan harga? Naikkan. Kenapa tidak menaikkan? Kalau begitu aku akan bermain sampai akhir dengannya. Cukup. Xingchen, kau tahu tidak, meskipun dia ratu bisnis, juga tidak bisa langsung mengeluarkan sebanyak ini. Apalagi, lelang ini harus bayar di tempat. Tenang. Sedikit uang ini mampu ku keluarkan. Saya tawar 1000 miliar. Tuan Ye Xingchen menawar 1000 miliar. Masih adakah yang ingin menawar lebih tinggi? 1000 miliar. Apakah dia mampu mengeluarkannya? Meskipun keluarga Su, 100 triliun rupiah ini juga tidak mudah dikeluarkan. Kali ini pasti akan sangat memalukan. Baiklah. Ye Xingchen, hari ini aku tidak akan memperebutkan ini denganmu lagi. Aku ingin sekali melihat apakah kau mampu mengeluarkan 100 miliar itu. Jika kau tidak mampu, sebaiknya segera berlutut di sini dan goyangkan pantatmu. Menyingkirlah dari sini. Maaf, kami tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang, tidak punya uang, sok garang di sini, tidak punya uang. Sok imut di sini, tidak bisa membayar, masih berani juga ikut lelang. Sungguh menarik, orang seperti ini, bahkan pantas ikut lelang bersama Ye. King Yu, aku akan mencari cara, Mukyu, 1000 miliar sekali.
Ye Xingchen. Tenang saja, sedikit uang ini, bukan apa-apa. 1.000 miliar, untuk ketiga kalinya, terjual. Selamat kepada Tuan Ye Xingchen, yang telah mendapatkan teratai salju 1.000 tahun. Ye Xingchen, kalau kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan membuatmu menyesal. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan membuatmu menyesal. Ye Xingchen, jangan mengira dengan sembarangan menunjukkan kartu apapun. Kau bisa lolos begitu saja. Ini bukan kartu jaminan sosialmu, kan? Hahaha. Pembayaran berhasil. Selamat Tuan Ye Xingchen. Teratai salju 1.000 tahun adalah milikmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengeluarkan 1.000 miliar. Teratai salju 1.000 tahun ini milik keluarga Ye. Sekarang saya umumkan, lelang kali ini dibatalkan. Keluarga Ye kami akan mengambil kembali tanaman obat ini. Saya umumkan, lelang kali ini tidak sah. Tidak hanya tidak efektif, 100 miliar dana milikmu ini, asal-usulnya tidak jelas. Keluarga Ye kami akan menyita semuanya. Tunggu dulu. Su King, kau datang kemari bagaimana? Saya datang, tentu saja untuk menegakkan keadilan. Kau terlihat sedikit tidak senang ya? Apakah karena aku tidak seperti yang kau inginkan? Mati karena keracunan, tidak bermoral. Orang-orangku, tempat lelang sudah dikepung. Ini, saya umumkan, adalah peraih teratai salju 1.000 tahun. Saya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Ambil, ambil, ambil sampai mati. Ye Xingchen, berani menyinggung aku, kau akan menyesal dilahirkan. Bagaimana, tidak punya uang? Berniat merampok? Ya, kau berani mengejekku? Cari mati. Berikan padaku. Tunggu dulu. Aku akan melakukannya sendiri. Hati-hati. Brengsek, lepaskan aku. Aku sebenarnya ingin mencari masalah kalian nanti. Tetapi, ini yang kau berikan sendiri. Kau berani menyentuhku, keluarga Ye tidak akan pernah melepaskanmu. Sama seperti Su King, berlututlah dan memohon padaku. Kau berani membunuhku, keluarga Ye tidak akan pernah melepaskanmu. Tenang saja, keluarga Ye akan segera menyusulmu. Xingchen, jangan gegabah. Pulanglah dan beritahu Leopard Mountain. Dalam waktu 1 bulan kalian pasti akan binasa. Jika ingin selamat, maka patuhi saja kura-kura penakut di belakang kalian untuk muncul sendiri.
Ye Xingchen. Pergi. Cari orang itu untukku. Ye Xingchen. Bajingan itu. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Dan keluarga Xiao itu juga, berani-beraninya melawan saya. Tenang saja, Tuan Muda Ye, saya sudah meminta orang dari penjara Pulau Surga untuk datang. Di lelang kali ini, saya pasti akan membuat Ye Xingchen itu mati tanpa tempat dikuburkan. Dan juga keluarga Xiao, kami sudah bertindak. Pasti akan membuat mereka hancur selamanya. Ye Xingchen. Dan juga keluarga Xiao, kali ini, aku pasti akan membuat mereka yang berani melawan aku ini mati tanpa tempat penguburan. Pesta lelang keluarga Bao. Xiao Qingyu, kau masih berani membawa ini, si kecil yang imut kembali, lihatlah, kau dan si kecil yang imut ini membawa malapetaka apa bagi keluarga kita, keluarga Xiao. Nenek, ini. Nenek, ini. Kakak, kau tidak bisakah membaca? Ini adalah pesta lelang yang diadakan oleh keluarga Bao. Keluarga kita, keluarga Xiao, sama sekali tidak berhak untuk ikut serta. Apa artinya ini? Membunuh Bao Shao, keluarga Xiao kami, bagaimana mungkin mampu menanggung amarah keluarga Bao? Nenek, kau mau aku lihat? Sekarang satu-satunya cara adalah membunuh si kecil yang menggemaskan itu, dan menyerahkannya langsung ke keluarga Bao. Dengan begitu, baru kepala keluarga Bao akan tenang. Kau ingin membunuhku? Nenek, kau mau apa? Keluarga Xiao saya, dengan baik hati telah menampungmu. Jangan-jangan kau ingin memberontak, Nenek. Ini juga bukan salah Xingchen. Apalagi, lihatlah Xiao Lin. Tadi itu bicara seperti manusia. Yang baru saja Xiao Lin katakan, itu juga demi kebaikan keluarga Xiao kita. Sekarang, hanya jika si kecil ini mati, baru bisa menyelamatkan keluarga Xiao kita. Bagaimanapun juga, semuanya itu sepadan. Tidak bisa, kita tidak bisa mengkhianati orang yang telah membantu kita. Besok, saya akan pergi sendiri ke pesta lelang, kepada kepala keluarga Bao, untuk meminta maaf. Qingyu, kau tidak perlu pergi. Ada aku, mereka tidak berani berbuat apa-apa padamu. Tidak boleh, besok aku harus pergi. Kau sudah banyak membantu keluarga Xiao kita. Kali ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan kepala keluarga Bao melukai kamu. Pergilah kamu. Berani-beraninya kau melindungi Ye Xingchen, maka mulai sekarang, jangan pernah kembali ke keluargaku lagi. Presiden keluarga Xiao, segera ganti orangnya. Kakak, ini semua karena kamu sendiri, tidak tahu berterima kasih. Oh, bukankah ini kakak? Nenek sudah bilang, suruh kamu pergi dari keluarga Xiao. Kenapa kamu kembali? Saya adalah presiden grup Xiao. Nenek tidak berhak memberhentikanku. HMPH, jadi Tuan Xiao telah diberhentikan. Karena telah diberhentikan, maka seharusnya kau pergi. Saya bisa pergi, tapi Xiao baru saja pulih. Saya masih banyak hal yang perlu saya serahkan. Serahkan. Saya dengar, kamu terakhir kali dengan Ye Xingchen pergi ke acara lelang, membelanjakan 20 miliar untuk membeli bunga salju yang rusak. Kurasa, kau bukan datang untuk serah terima. Kau datang untuk memindahkan aset, kan? Kukatakan, mengapa pembukuannya tidak sesuai? Tiba-tiba menghabiskan 2 miliar. Tuan Xiao, kau harus memberi saya penjelasan. Uang itu bukan milikku. Itu milik Ye Xingchen sendiri. Omong kosong, Ye Xingchen hanyalah seorang pengangguran kelas bawah. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Pasti kau yang menggelapkan uang perusahaan. Nenek benar. Kau sama sekali tidak pantas berada di keluarga Xiao. Nenek tidak berhak memberhentikanmu. Yang hadir di sini, semuanya memiliki saham perusahaan Xiao. Mereka berhak, bukan?
Kami mengajukan pemberhentian Xiao Qingyu dari posisi CEO dan pemilihan ketua dewan direksi yang baru. Menurutku, nona kedua Xiao sudah cukup bagus, jauh lebih cakap daripada Tuan Xiao. Xiao Qingyu, jangan berjuang lagi. Jika sekarang kau melepaskan posisi ketua dewan direksi dan pergi dengan patuh, aku masih bisa membiarkanmu tinggal di keluarga Xiao sebagai pajangan. Perusahaan farmasi Xiao adalah perusahaan yang saya bangun sendiri. Tidak akan saya serahkan begitu saja. Saya adalah penerus sah keluarga Xiao. Perusahaan farmasi Xiao seharusnya memang menjadi milik saya, dan saya tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Maka, biarlah para direktur yang hadir. Suara-suara minta kau disingkirkan lewat voting. Mundur, kau tak pantas berada di posisi ini. Keluar dari Xiao Xi, benar, keluar, keluar, oh. Ramai sekali ya, sertakan aku juga ya. Ye Xingchen, kenapa kau datang? Ini perusahaan Xiao, kau tidak berhak berada di sini, pergi. Tidak berhak. Bagian farmasi ini pada awalnya adalah aku dan Xiao Qingyu yang membangunnya bersama. Bagaimanapun juga aku adalah salah satu pemegang sahamnya. Benarkah? Jadi, kamu juga sebenarnya mengendalikannya. Ada buktinya? Cukup. Kau menginginkan bukti, aku bisa memberikannya sekarang juga. Transfer sahamku kepadanya. Oh, bagus, bagus sekali, Xiao Qingyu. Karena kau sendiri yang merendahkan diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Cepat pergi dari sini bersama sampahmu. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Kalian mencopot Xiao Qingyu. Tuduhan yang kalian berikan hanya penggelapan dana publik. Tapi kau yakin bahwa itu penggelapan dana publik? Apakah kau Xiao Qingyu? Anak nakal, apa maksudmu? Maksudku apa? Maksudku, kau, Xiao Lin, berkolusi dengan perusahaan asing, mengelapkan uang perusahaan, dan membelanjakannya secara berlebihan. Sekarang bahkan berani sembarangan menuduh orang lain. Kau menuduhku tanpa bukti. Omong kosong. Aku pewaris sah keluarga Xiao. Ini perusahaan keluargaku sendiri. Kenapa aku harus menggelapkan dana perusahaan? Kalau begitu, jelaskan padaku, kenapa kau sering mengunjungi tempat hiburan malam, membuang-buang uang banyak sekali untuk kekasih gelapmu, membelikan rumah dan mobil? Dari mana uang sebanyak itu berasal? Kau mengada-ada, kau memfitnahku. Apa kau punya bukti? Tentu saja aku punya. Aduh. Saya mau berapapun ada. Nenek Xiao datang. Orang tidak berguna. Memang Qingyu yang mau dicopot. Kau juga tidak perlu buru-buru seperti ini. Dia memfitnahku. Aku tidak menggelapkan uang negara. Saya tidak. Usaha keluarga Xiao saya ditipu orang. Saya datang hari ini untuk menyampaikan sesuatu. Usaha keluarga Xiao saya ditipu orang. Resep rahasia keluarga Xiao bocor. Sekarang semua perusahaan farmasi, semua resep rahasia keluarga Xiao ada padaku. Jika terus seperti ini, keluarga Xiao kami pasti akan bangkrut. Bagaimana resep rahasia itu bisa bocor? Kaulah, si kecil yang menggemaskan ini. Seandainya kau tidak menyinggung keluarga Bao. Mungkinkah resep rahasia keluarga Xiao bocor? Ternyata semua salahmu, nenek. Dia, Xiao Qingyu dan Ye Xingchen berkolusi. Dia sama sekali tidak pantas berada di keluarga Xiao. Nenek, keluarga kita
keluarga Xiao bisa bertahan sampai sekarang, tidak lepas dari jasa Xing Chen. Kau menuduhnya seperti itu, sangat tidak adil, Nenek. Aku punya sebuah ide. Jika aku bisa mendapatkan resep rahasianya, maka posisi CEO Xiao Corporation bagus. Jika kau bisa menciptakan resep rahasia baru, maka Presiden Direktur Xiao selanjutnya adalah kau. Tapi jika Xiao Qingyu mampu menunjukkan kemampuan sebagai Presiden Direktur Xiao, maka jabatan itu akan tetap dipegangnya. Tentu saja, Qingyu, kau harus memikirkannya baik-baik. Bersama Ye Xingchen, tidak akan ada akhir yang baik perkara keluarga Bao. Karena kau sendiri yang ingin bertanggung jawab, maka selesaikanlah sendiri, dan keluarga Xiao kami. Tidak ada hubungannya. Aku akan bertanggung jawab. Grup Xiao, aku sama sekali tidak akan dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain, meskipun harus menyerahkannya. Bukan sekarang juga, Xing Chen. Terima kasih. Kau membantuku lagi. Sama-sama. Kau bersedia membantuku berbicara. Ini kewajibanku. Berikan aku selembar kertas. Mengantar sampai tujuan. Ini untukmu, Bintang. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi jangan bercanda juga, ya. Kertas bekas ini bisa digunakan untuk apa? Ini bukan sekadar kertas bekas. Ini adalah resep kuno ramuan awet muda, benarkah? Itu sangat bagus sekali, tapi ini resep obat yang luar biasa. Bagaimana kau bisa mengetahuinya, Xing Chen? Aku tahu kau bermaksud baik membantuku. Sebenarnya, kau tidak perlu. Xing Chen, Nona. Ye Xing Chen itu memberikan resep obat tulisan tangan kepada Xiao Qingyu. Katanya, itu resep kuno ramuan kecantikan, resep obat tulisan tangan. Ye Xing Chen benar-benar mengira dirinya dengan sedikit ilmu pengobatan, berani melawan saya. Transfer 100 juta ke perusahaan, beli resep kuno itu kembali. Nona, apakah masih akan mentransfer dari perusahaan, nenek tua? Orang tidak berguna, akulah penerus sah keluarga Xiao. Nenek masih marah, biarkan aku mati saja. Pergilah belikan untukku. Aku tak percaya, resep kuno milikku senilai 100 juta, masih kalah dari mereka. Iya. Ye Xing Chen. Xiao Qingyu. Berani melawan saya, aku akan membuat kalian sengsara, tuan muda. Xiao Lin telah menghabiskan 1 miliar untuk membeli resep kuno dari tuan. Ini adalah resep kuno yang luar biasa, katakan padanya. Harus tambah uang, baik. Halo. Kalau resep kuno, harus tambah uang. Pihak sana setuju, bersedia membayar 2 kali lipat, 400 juta. Xiao Lin. Ini adalah kamu. Sendiri yang menjatuhkan diri ke dalam perangkap. Hehehehehe. Karena semua orang sudah berkumpul, maka mari kita bicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, nenek. Ini yang saya beli, dengan harga 400 juta. Resep pil awet muda, asli dan berharga. Aduh, ini memang resep kuno. Dengan resep kuno ini, perusahaan farmasi Xiao pasti akan bangkit kembali, dan berdiri kokoh di tengah badai. Kerja bagus, Qingyu. Bagaimana denganmu, nenek? Aku. Oh. Kakak,
Jangan pelit ya, aku mendengar kabar. Kemarin, Ye Xingchen menulis untukmu sebuah resep kuno. Keluarkan dan tunjukkan pada kita semua yang ditulisnya. Bukankah ini keterlaluan? Benar-benar menganggap dirinya sebagai ahli pengobatan sakti, ternyata mendukung Nona Xiao kedua. Benar saja, kenapa takut malu, kau tidak mengambilnya? Kalau begitu aku akan mengambilkannya untukmu, kau. Oh, ini dia Ye Xingchen. Resep obat yang ditulis untuknya. Mari kita lihat bersama, apa sebenarnya ini? Ini apa sih? Berani-beraninya dibawa ke sini. Ini semua sampah apa sih? Benar-benar menganggap hanya karena menulis 2 bahan obat, sudah menjadi resep kuno? Lucu sekali. Ini bukan lelucon, Xiao Qingyu. Kau tidak mungkin mengira Ye Xingchen bisa sedikit ilmu pengobatan, lalu bisa menulis resep kuno, kan? Dia hanyalah seorang yang tidak berguna, dan kau? Dia hanyalah orang bodoh. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, mungkin saja aku masih akan membiarkanmu bekerja di perusahaan Xiao, membersihkan toilet. Xiao Lin, nenek, sekarang kau harus mengumumkan siapa presiden baru. Perusahaan Xiao, kan? Ini resep kuno pil kecantikan, kakek. Apakah kau buta? Itu jelas-jelas hanya selembar kertas kosong. Jangan kira hanya tertulis 2 bahan obat. Itu sudah merupakan resep kuno. Yang mulia Dewa Emas Abadi, mengapa Tuan datang sendiri? Resep ini dari mana kalian dapatkan? Ini ditulis secara asal oleh Ye Xingchen. Apakah ini benar-benar resep kuno? Tentu saja. Aku sudah mencari resep obat ini selama belasan tahun. Nona muda, jika kau bersedia, bolehkah kau menjualnya kepadaku? Sebagai imbalannya, resep obatku. Kau bisa memilih sesukamu. Keluarga Xiao mengundangku. Bukankah tujuannya untuk membeli resep obatku? Ini tidak mungkin. Ini baru asli. Resep kuno yang benar-benar asli. Ini ku beli dengan harga 400 juta. Proporsimu salah. Itu palsu. Palsu. 400 juta loh. Bagaimana mungkin? Xiao Lin, uang yang kau gunakan untuk membeli resep kuno itu asalnya dari mana? Bagaimana mungkin ini palsu? Kau berani menggunakan dana perusahaan keluarga Xiao. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Si kecil yang manis, kau pergi dari hadapanku, nenek. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang telah kubeli dengan harga 400 juta. Secara pribadi dari orang-orang istana iblis surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau mencariku? Kau? Kenapa kau? Tidak mungkin. Kau menipuku. Kau orang dari istana iblis surgawi. Tidak mungkin. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku akan membunuh kalian. Nenek. Dia menggelapkan dana perusahaan. Ini sudah termasuk kejahatan. Semua pemegang saham ada di sini. Menyaksikan ini. Bagaimana menurut Anda seharusnya ditangani? Dikeluarkan dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao benar-benar beruntung ya. Orang-orang dari penjara Pulau Surga sudah datang. Mereka semua sudah setuju untuk membantu kepala keluarga. Kecuali orang itu. Siapkan pesawat. Saya akan pergi sendiri ke lelang. Malam ini juga. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Ya. Keluarga Bao telah mengundang orang-orang dari penjara Pulau Surga.
ke pesta itu, membalas dendam keluarga Xiao dan Ye Xingchen. Kali ini, keluarga Xiao kami, benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Penjara Pulau Surga adalah tempat di mana orang-orang jahat di Daxia dipenjara. Penjara Pulau Surga. Kali ini, dia, Ye Xingchen, meskipun memiliki 8 lengan dan 3 kepala, tetap tak bisa menghindari kematian, yang malah menyeret keluarga Xiao saya. Sungguh menjengkelkan. Nenek, aku mohon padamu, apapun yang terjadi, kita harus melindungi Xingchen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menarik dari si kecil yang manis itu. Seandainya bukan dia yang membunuh Tuan Muda Bao, keluarga Bao akan terus bermusuhan dengan keluarga Xiao sampai mati. Kali ini, ke keluarga Bao, apakah mereka ingin membiarkan keluarga Xiao tak bersisa satupun yang hidup, membinasakan semuanya? Besok aku akan ikut sendiri pesta lelang tersebut. Bagaimanapun juga, aku pasti akan melindungi keluarga Xiao. Kau tentu harus pergi. Ye Xingchen juga harus pergi sekarang. Hanya dengan nyawanya, keluarga Xiao kita bisa selamat. Xingchen, terima kasih telah datang ke Jianghai untuk membalaskan dendam keluarga Bao saya. Kepala keluarga Bao. Sama-sama. Kecantikan Jinzi. Setelah semuanya selesai, aku, Bao, pasti akan memberikan imbalan 2 kali lipat. Hahaha. Apakah orang dari keluarga Xiao sudah datang? Hanya 1 orang. Dia adalah Xiao Qingyu. Baik. Selama orang ini ada, aku tidak percaya Ye Xingchen tidak akan datang. Kali ini, pasti akan membuat Ye Xingchen mati di sini. Hahaha, silakan dinikmati semuanya, Tuan. Yang diatur di sini adalah bernilai ratusan miliar. Ini bernilai 10 miliar. Di sini adalah kaum berpengaruh. Qingyu, jangan khawatir, ada aku. Keluarga Bao tidak akan melakukan apapun padamu. Terima kasih, Mukyu. Selamat datang para bos sekalian ke pesta lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Bao saya. Pesta lelang. Namun, pesta malam ini berbeda dari biasanya. Saya yakin kalian semua sudah tahu kejadian beberapa hari lalu. Putraku, Bao Xiaochuan, dibunuh oleh seorang anak nakal bernama Ye Xingchen yang tidak tahu sopan santun. Hari ini, aku, Bao San, bersumpah di sini, kemanapun anak itu melarikan diri, dia harus membayar dengan darah, balas dendam dengan darah, bunuh Ye Xingchen. Saya mendukung kepala keluarga Bao. Bunuh Ye Xingchen. Tuan Xiao, silakan maju. Saya yakin Tuan Xiao sangat mengerti mengapa Tuan diundang ke sini. Demi Ye Xingchen. Lalu, di mana anak itu sekarang? Kepala keluarga Bao, jangan terlalu memaksa. Qingyu dan Ye Xingchen saat ini belumlah berhubungan sebagai sepasang kekasih. Meskipun Ye Xingchen membunuh anakmu,
Kau juga seharusnya tidak menyeret King Yu ke dalamnya. Nona Su, aku menghormatimu sebagai adik dari Ratu Bisnis, tetapi janganlah kau tidak tahu diri. Seandainya bukan karena Xiao King Yu, apakah anakku bisa mati tragis seperti itu? Sekarang jenazahnya belum dimakamkan. Hari ini, aku, Bao San, bersumpah akan mengambil kepala Ye Xingchen untuk mengiringi kepergian anakku. Kepada kepala keluarga Bao, aku bersedia bertanggung jawab atas semuanya. Ini semua salahku sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mohon maafkan saya, Tuan Kepala Keluarga Bao. Maafkan saya. Bertanggung jawab. Kau akan bertanggung jawab dengan apa? Nyawamu yang hina. Bisakah menandingi anakku? Baiklah. Mau bertanggung jawab, ya? Kalau begitu, serahkan anakmu. Untuk menjadi pengiring jenazahku, lepas pakaianmu. Pakai ini. Pergi temani anakku. Lepas pakaianmu, ketua klan Bao. Ini karena dia merasa hidupnya terlalu lama. Ingin lebih dulu pergi menemani Xiao Chuan Bao, ketua klan Bao. Ini karena dia merasa hidupnya terlalu lama. Ingin lebih dulu pergi menemani Xiao Chuan Bao, Ye Xingchen. Akhirnya kau datang juga. Hari ini juga kepalamu akan kugunakan untuk menghaturkan sesajen bagi arwah anakku. Xingchen, kau seharusnya tidak datang ke sini. Mereka sudah memanggil orang-orang dari penjara Pulau Surga. Kau datang ke sini berarti mencari kematian. Tenang saja, yang mencari kematian bukanlah aku. Baju ini kurasa lebih cocok jika Tuan Kepala Keluarga Leopard yang memakainya sendiri. Ye Xingchen. Hari ini adalah hari kematianmu. Panggil mereka. Kalian belum pantas membuatku turun tangan. Nak, jangan terlalu sombong. Itu adalah anggota 10 penjahat terburuk Pulau Surga. Kakakku sudah membawa orang-orang untuk datang. Ye Xingchen, jangan gegabah. 10 penjahat terburuk itu bagaimanapun juga Liu Hai akan mengurus mereka. Jangan terlalu sombong. Ini serang bersama. Jangan buang waktu. Tidak pernah ada yang berani. Sesombong ini di depanku. Kau cari mati, tidak mungkin. Kakek. Apa yang tidak mungkin? Kalau begitu, akan kuberi kau kesempatan untuk bertemu anakmu sekali. Kau berani menyentuhku, Tuan Raksasa, tidak akan melepaskanmu. Aku. Raksasa, tenang saja. Raksasa itu juga akan menemanimu turun.
Hahaha, tolong aku, Tuan Muda Ye, kapan? Sampah-sampah rendahan ini sudah berani berbicara besar. Tuan Muda Ye bahkan datang sendiri, tapi sepertinya dia tidak membawa pengawal di sekitar Ye Xingchen. Tetapi ada orang-orang yang sangat jago berkelahi. Meskipun Tuan Muda Ye tidak membawa pengawal, itu tetap mewakili keluarga Ye. Keluarga Ye bukanlah keluarga yang bisa diganggu oleh siapapun. Ye Xingchen, jika kau menyinggung Tuan Muda Ye, maka bersiaplah untuk mati. Baguslah. Kau datang, mari kita mati bersama. Mau aku mati? Hahaha, Ye Xingchen. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai sesuatu. Hahaha, siapa yang berani menginginkan nyawa Tuan Muda Ye? Ya ampun, ini bukan penjara Pulau Surga. Pemimpin para penjahat, murid dari Dewa Jahat Agung, pembantai ribuan orang kah? Saat itu dia sendirian membantai seluruh kota, sebanyak 35.000 orang. Meskipun begitu, keahlian kungfunya tidak sebaik gurunya, tapi dia haus darah. Kukira tidak pernah ada seorang pun yang bisa hidup setelah melawannya. Bagaimana dengan Ye Xingchen? Kesombongannya telah berakhir. Anak muda, sekarang kau dengan patuh datang ke hadapanku, berlututlah di hadapanku, dan jilat bersih sepatuku ini. Lalu seperti anjing, merangkak keluar dari sini. Aku bisa mempertimbangkannya. Pesta itu akan merenggut nyawamu. Hahaha. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, silakan saja coba. Nak, jangan terlalu sombong. Nak, tangan-tanganku tidak membunuh orang tanpa nama, tapi kau hari ini telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Hari ini, aku akan membuatmu mengetahui betapa hebatnya aku. Jangan, Ye Xingchen, kau tidak tahu. Belum pernah ada seorang pun yang bisa hidup meninggalkan tangannya. Xingchen, jangan gegabah, pembantai ribuan orang bukanlah sebanding dengan 10 penjahat terburuk sekalipun. Mereka bahkan tidak bisa menandingi ujung jari-jarinya. Hahaha, hahaha, lucu sekali. Hahaha, Ye Xingchen. Aku lihat sekarang kau bangga dengan apa? Kau hanyalah anjing keluarga Ye. Sekarang, cepatlah datang dan berlutut memohon ampun padaku. Jilat bersih sepatu saya. Hahaha. Apa?